Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua, suara-suara pengganggu gua jangan membosankan, Algin DP. Hari ini gua pengen cerita mengenai sebuah kisah yang menurut gue ini serem banget. Kisah yang mungkin kalian gak bakal pernah kepikiran hal ini bisa terjadi. Kisah ini mengenai sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di dalam bus. Awal mula kisahnya ini menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Tim McLean. Nah, Tim McLean ini bekerja menjaga permainan di karnival, di mana pekerjaannya ini mengharuskan Tim McLean untuk berkeliling kota. Tim McLean ini memiliki seorang perempuan yang ia sukai dan sudah ia kenal sejak kelas 1 SD. Namun perempuan ini menikah dengan orang lain, di mana Tim McLean pada saat itu belum pernah menyatakan perasaannya kepada seorang perempuan ini. Namun setelah beberapa tahun ia menikah, perempuan ini bercerai dengan suaminya. Disitulah Tim McLean merasa memiliki kesempatan untuk mendekati perempuan tersebut. Akhirnya Tim McLean ini berpacaran dengan perempuan tersebut. Setelah itu perempuan ini akhirnya hamil anak dari Tim McLean. Nah, pada saat hamil itu, pacar dari Tim ini tinggal di sebuah kota yang bernama Winnipeg. Nah, jadi pada saat itu Tim sedang bekerja di sebuah kota yang bernama Edmonton. Jarak dari Edmonton ke Winnipeg ini harus ditempuh selama 24 jam dengan jalur darat. Nah, pada saat itu, Tim ingin pulang menemui istri dan calon anaknya. Dan ia pulang dari Edmonton menggunakan bis Greyhound. Nah, bis Greyhound ini merupakan bis yang sudah terkenal di wilayah tersebut. Bis ini merupakan bis antar kota dengan muatan yang cukup banyak. Tim pada saat itu duduk di paling belakang dan dekat dengan jendela. Di dalam bis inilah, Tim bertemu dengan seorang yang bernama Vince. Nah, Vince ini duduk di area depan dekat dengan sopir. Vince ini merupakan seorang rantauan dari Cina, di mana ia pada saat lulus kuliah bekerja di kota Winnipeg. Kemudian setelah bertahun-tahun merantau, akhirnya Vince ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anne. Setelah menikah, Vince dan Anne ini pindah ke kota Edmonton. Nah, Vince ini merupakan seorang yang mengidap skizofrenia, di mana skizofrenia itu merupakan gangguan mental yang bisa mempengaruhi pikiran, komunikasi, dan perilaku penderitanya. Nah, pada saat itu, tepatnya tanggal 30 Juli 2008, Vince ini mengalami gangguan yang tiba-tiba ia berperilaku aneh. Ia tiba-tiba menalak istrinya dan membuat surat yang mengatakan ia akan pergi kembali ke Winnipeg dan jangan pernah coba untuk mencarinya kembali. Pada saat itu Vince ini menjual barang-barangnya dengan harga murah di pinggiran jalan dan akhirnya ia mendapatkan uang untuk membeli tiket bus, di mana bus yang ia beli itu merupakan bus yang sama dengan bus yang ditumpangi oleh Tim. Nah, pada saat itu Vince ini duduk di depan di dekat sopir. Seperti biasa, bis yang perjalanannya jauh itu pasti akan stop untuk istirahat. Nah, pada saat itu ketika bus ini stop untuk istirahat, Tim turun untuk ke toilet. Setelah Tim naik dan kembali ke kursinya, tepatnya di belakang di dekat jendela, Vince ini tiba-tiba pindah ke belakang tepat di sebelah Tim. Pada saat Vince ini pindah ke sebelah Tim itu sempat basa-basi untuk menyapa Vince agar mencairkan suasana. Setelah itu, Tim tidur dengan menggunakan headset. Pada saat bis melanjutkan perjalanannya, di mana seperti kita ketahui ketika bis berjalan itu lampu semua dimatiin dan dalam keadaan gelap. Tepatnya di pukul 20.30, tiba-tiba ada teriakan histeris dari belakang yang membangunkan seluruh penumpang bus. Pada saat itu ternyata Vince ini mengeluarkan pisau dan menusuk Tim yang sedang tertidur. Sopir dari bus ini sempat teriak untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Vince terhadap Tim. Kemudian ia menghentikan mobilnya dan menyuruh penumpang lain untuk keluar dari bis. Pada saat semua penumpang sudah turun,
Sopir ini berusaha untuk menghentikan Vince, namun Vince malah ingin menyerang sopir bus tersebut. Sehingga sopir bus tersebut memilih untuk turun dan menutup pintu dari luar agar Vince tidak kabur. Pada saat itu, Vince yang ingin keluar dari bus tidak bisa membuka pintu bus dan kembali ke belakang untuk menyayat-nyayat daging Tim. Nah, pada saat kejadian itu, para penumpang ini ramai di sekitar bus sehingga menarik perhatian orang-orang yang lewat. Saat itulah banyak orang-orang yang stop dan melihat keadaan di sana. Salah satu sopir truk yang stop, setelah mengetahui keadaan tersebut, ia menghubungi polisi. Kemudian tak lama ada lagi serombongan bus dengan merek yang sama itu stop untuk melihat keadaan bus tersebut. Nah, sopir bus dengan merek yang sama ini mencoba masuk dari pintu sopir dan berusaha untuk menghentikan Vince. Namun lagi-lagi Vince malah bereaksi ingin menyerang sopir bus tersebut. Sehingga sopir bus tersebut keluar dan mengunci pintunya kembali. Karena melihat keadaan tersebut, sopir truk pun mengusulkan untuk memotong kabel-kabel bus agar bus ini tidak dikendarai oleh Vince yang berusaha kabur. Benar saja, ternyata Vince ini mencoba untuk menyalakan bus, namun untungnya bus ini sudah dipotong kabel-kabelnya sehingga tidak bisa menyala. Akhirnya karena tidak bisa kabur, Vince ini kembali mendekati Tim yang sudah tidak bernyawa. Dan pada saat itu, Vince malah mengeluarkan organ-organ dalam dari Tim dan memamerkannya di jendela bus, memperlihatkan kepada penumpang-penumpang yang mengerumuni bus tersebut sambil memegang kepala Tim yang sudah dipenggal. Nggak cuma sampai di situ, Vince juga berkeliling di dalam bus sambil memamerkan organ-organ dalam yang sudah dikeluarkan dari perut Tim. Kemudian ia memakan organ dalam tersebut di depan para penumpang yang sedang memperhatikannya. Sekitar pukul 21.00 akhirnya tim kepolisian datang ke lokasi bus tersebut dan memerintahkan Vince untuk melempar pisaunya keluar. Namun Vince tidak menuruti perkataan polisi tersebut dan berteriak, "Saya akan terus di dalam bus selamanya." Kemudian sekitar jam 1, Vince ini akhirnya memecahkan kaca dan berusaha kabur. Namun apa daya, pada saat itu bus ramai dikelilingi oleh banyak orang termasuk para petugas dari kepolisian. Nah, pada saat Vince ini keluar dari jendela, Vince ini dilumpuhkan menggunakan sengatan listrik. Dan akhirnya setelah Vince lumpuh dan digeledah di dalam kantong-kantong pakaiannya, ditemukan telinga dan lidah Tim. Kebayang gak kalian betapa menegangkannya kalau kalian merupakan salah satu dari penumpang di bus tersebut. Akhirnya setelah Vince ditangkap, di pengadilan Vince tidak bisa dihukum karena mengidap skizofrenia. Dan Vince ini akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah Vince stabil, ia dibebaskan dan kemudian ia mengatakan bahwa ia sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut gua kasus ini kasus yang sangat-sangat menyeramkan dan kebayang banget betapa menegangkannya kejadian tersebut pada saat itu. Menurut kalian gimana? Apakah ada kasus yang lebih serem lagi dari ini? Komen di bawah.